Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini mari kita lanjut mempelajari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang limas, di antaranya bagian-bagian bangun ruang limas, jaring-jaring dan sifat-sifat bangun ruang limas, serta luas permukaan dan volume bangun ruang limas. Anak-anak pasti pernah melihat benda-benda atau bangun berikut. Yang pertama ada piramida, yang kedua ada gantungan kunci, yang ketiga ada atap sebuah bangunan. Anak-anak, benda-benda di atas atau bangunan di atas menyerupai bentuk bangun ruang limas. Lalu, apa itu bangun ruang limas? Anak-anak, piramida berikut menyerupai bentuk bangun ruang limas. Limas memiliki titik puncak, sisi alas berbentuk segi N, dan sisi tegak. Jadi, limas adalah bangun ruang yang memiliki satu sisi alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga dan saling berpotongan di satu titik. Sisi alas berbentuk segi N atau dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan semua sisi tegaknya. Anak-anak, perhatikan bagian-bagian bangun ruang limas berikut. Yang pertama, titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara rusuk-rusuk pada limas. Kemudian, titik sudut yang merupakan pertemuan dari semua sisi tegak pada limas disebut juga dengan titik puncak. Yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang limas. Kemudian, sisi adalah bidang yang membatasi limas. Limas memiliki sisi tegak dan sisi alas. Kemudian tinggi. Tinggi adalah garis yang menghubungkan antara sisi alas sampai dengan titik puncak pada limas. Anak-anak, perhatikan bangun ruang limas berikut. Anak-anak bisa lihat ya, pada alas bangun ruang prisma berikut berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Sisi yang diberi warna pada gambar tersebut dinamakan sisi alas. Sisi lainnya disebut sebagai sisi tegak. Rusuk yang ada pada sisi alas disebut dengan rusuk alas. Rusuk yang ada pada sisi tegak disebut dengan rusuk tegak. Sementara titik puncak dihitung pula sebagai titik sudut pada limas. Apabila bangun ruang limas dibelah, maka akan menghasilkan jaring-jaring bangun ruang limas seperti gambar berikut. Anak-anak dapat melihat dengan jelas dari jaring-jaring yang mana merupakan sisi alas dan sisi tegak pada bangun ruang limas. Dengan demikian, sifat-sifat bangun ruang limas diantaranya memiliki sisi alas yang berupa bangun datar segi M, misalnya segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Yang kedua, memiliki sisi tegak yang semuanya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan semua sisi tegaknya. Selanjutnya, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dan sisi alas. Untuk memahami lebih dalam mengenai bangun ruang limas, ayo kita berlatih soal berikut. Yang pertama, apakah nama bangun ruang di samping? Ya, 5 segi 4. Selanjutnya, berapakah jumlah titik sudutnya? Ya, 5 titik sudut. Yang ketiga, berapakah jumlah sisi tegaknya? 4 sisi tegak. Yang keempat, apakah bentuk bangun sisi tegaknya? Segitiga. Berapakah jumlah rusuknya? 8 rusuk. Apakah nama bentuk bangun sisi alasnya? Segi 4. Berapakah jumlah seluruh sisinya? 5 sisi. Selanjutnya, mari kita pelajari rumus luas permukaan bangun ruang limas. Apabila dilihat dari jaring-jaringnya, limas terdiri dari satu sisi alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga. Sehingga secara umum rumus luas permukaan limas adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah N dikali LST. Dengan N adalah banyaknya sisi tegak limas dan LST adalah luas sisi tegak limas.
Karena alas limas berbentuk segi N, maka rumus luas alas yang digunakan disesuaikan dengan bentuk alas limas, sehingga sangat penting untuk memperhatikan bentuk alas limas. Kemudian karena sisi tegak limas berbentuk segitiga, maka rumus luas yang digunakan adalah rumus luas segitiga. Dan untuk banyaknya sisi tegak atau N disesuaikan dengan rusuk alas limas. Ayo berlatih soal berikut. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi. Jika panjang sisi alasnya 20 cm dan tinggi sisi tegaknya adalah 15 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah. Langkah kerja yang anak-anak harus lakukan adalah: yang pertama, identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, ingatlah rumus luas permukaan limas. Yang ketiga, perhatikan bentuk alas limas. Dalam soal ini, bentuk alas limas adalah persegi. Maka rumus luas alas yang digunakan adalah luas alas sama dengan sisi kali sisi. Untuk banyaknya sisi tegak pada soal ini adalah 4 sisi tegak. Untuk luas sisi tegaknya, gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Simpulkan rumus yang digunakan, yakni luas permukaan sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah dikali alas dikali tinggi. Dan yang terakhir, masukkan angka pada rumus sesuai dengan soal. Anak-anak, berikut penyelesaiannya. Diketahui tinggi sisi tegak limas adalah 15 cm, panjang sisi alas limas adalah 20 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan limas. Yang pertama, anak-anak tuliskan terlebih dahulu rumus umum dari limas, yaitu LP sama dengan luas alas ditambah N dikali LSD. Luas alasnya berbentuk persegi, maka rumus yang digunakan adalah sisi kali sisi. Sementara jumlah sisi tegaknya adalah 4, dan rumus luas sisi tegak adalah setengah kali alas kali tinggi. Sisi daripada alas limas adalah 20 kali 20 cm. Ditambah 4 dikali setengah, kemudian dikali alas sisi tegak yaitu 20 cm, dan dikali tinggi sisi tegak yaitu 15 cm. Sehingga diperoleh 400 ditambah 2 dikali 20 dikali 15. Sehingga diperoleh 400 ditambah 600, dan hasil akhirnya 1000 cm². Jadi luas permukaan bangun ruang limas tersebut adalah 1000 cm². Selanjutnya, rumus volume bangun ruang limas. Secara umum, rumus yang digunakan untuk memperoleh volume bangun ruang limas adalah volume sama dengan sepertiga dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Karena alas limas berbentuk segi N, maka rumus luas alas yang digunakan sesuai dengan bentuk alas limas. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan bentuk alas limas. Mari berlatih soal berikut. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang. Jika panjang sisi alasnya adalah 15 cm dan lebarnya adalah 12 cm, sementara tinggi limas adalah 10 cm, maka volume limas tersebut adalah: yang pertama, langkah yang harus anak lakukan adalah identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, ingatlah rumus volume limas, yakni volume sama dengan sepertiga dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Yang ketiga, perhatikan bentuk alas limas. Dalam soal ini, bentuk alas limas adalah persegi panjang. Maka, rumus luas alas yang digunakan di dalam rumus ini adalah luas alas sama dengan panjang dikali lebar. T yang dimaksud adalah tinggi limas. Simpulkan rumus yang digunakan, yaitu volume sama dengan sepertiga dikali P dikali L dikali tinggi limas. Kemudian yang terakhir, masukkan angka pada rumus sesuai dengan soal. Jadi penyelesaiannya, yang pertama yang diketahui adalah tinggi limas sama dengan 10 cm. Kemudian panjang sisi alas yaitu 15 cm dan lebarnya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah berapa volume limas. Pertama, Anda tuliskan dulu rumus daripada volume limas, yaitu sepertiga dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Kemudian, setelah kita perhatikan alas limas yang berbentuk persegi panjang, maka masukkan rumus luas alas, yaitu panjang dikali lebar. Sehingga diperoleh rumus sepertiga dikali P dikali L dikali tinggi limas.
Kemudian masukkan angka pada rumus. Yang pertama yaitu 1/3 dikali panjang sisi alas yaitu 15 dikali lebar sisi alas yaitu 12 dan dikali tinggi limas yaitu 10 cm. Sehingga diperoleh 1/3 dikali 180 dikali 10. Diperoleh 60 dikali 10 dan hasil akhirnya adalah 600 cm kubik. Jadi, volume bangun ruang limas tersebut adalah 600 cm pangkat 3 atau 600 cm kubik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, semangat dan selamat belajar.